Jika seorang karyawan hanya mampu melihat emas di toko emas, maka seorang pengusaha mampu melihat emas dimanapun dia berada, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dimanapun teman-teman berada? Semoga kita semua selalu diberikan nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Sehingga dengan dua nikmat besar ini kita dapat terus meningkatkan diri kita menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Lalu kemudian menolak lupa juga bagaimana membuat diri kita terus bermanfaat dan berdampak bagi lingkungan sekitar kita. Jika kemudian kita tidak bisa bermanfaat dan berdampak, minimalnya adalah kita tidak menjadi masalah dan beban bagi masyarakat di sekitar kita. Baik teman-teman, pada kesempatan hari ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang dua pekerjaan yang selalu menjadi pilihan kita di dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup menjadi lebih baik. Apakah dua pekerjaan itu? Pekerjaan yang pertama adalah sebagai seorang karyawan profesional atau intrapreneur profesional. Kemudian yang kedua adalah sebagai seorang pengusaha sukses atau entrepreneur sukses. Dua pekerjaan inilah yang selalu menjadi pilihan kita. Sering sekali di dalam tongkrongan saya dengan teman-teman, organisasi dan komunitas, banyak yang menanyakan kepada saya mengenai usaha apa yang menjanjikan, jualan apa yang cepat laris, bisnis apa yang bikin cepat kaya, dan lain-lain. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada sebuah mindset atau pola pikir yang tanpa tidak berbuat apa-apa, tidak berusaha, tidak bekerja keras, mengharapkan hasil yang banyak, mengharapkan hasil yang besar, mengharapkan cepat kaya. Ini adalah pikiran-pikiran sesat, teman-teman, pikiran-pikiran yang salah. Yang mulai hari ini, detik ini, teman-teman harus membuang semua pikiran-pikiran seperti ini. Apalagi jika teman-teman menginginkan menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kenyataannya teman-teman, dimanapun kita berada di dunia ini tidak ada yang namanya usaha atau bisnis yang bikin cepat kaya, cepat laku, dan bikin cepat tersenyum. Tidak ada teman-teman. Tanya teman-teman, pelaku usaha itu sangat dekat dengan ketidakpastian. Ya benar, ketidakpastian. Jika teman-teman mencari sesuatu yang pasti-pasti, itu bukanlah wilayah garapan dari seorang pengusaha yang sukses. Wilayah yang pasti-pasti itu adalah wilayah garapan dari seorang karyawan. Lalu kemudian muncul pertanyaan kepada saya. Jadi lebih bagus mana? Menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang pengusaha? Sekali lagi saya tekankan teman-teman di dalam pembahasan ini, saya tidak mencoba untuk membandingkan dua pekerjaan itu. Dan dua pekerjaan itu tidak bisa dibandingkan karena wilayah kerjanya berbeda. Dari dua pekerjaan itu masing-masing memiliki peluang yang sama untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan hidup kita. Sekarang kami serahkan kepada teman-teman. Teman-teman bisa memilih jalan sebagai seorang karyawan profesional atau menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kemudian teman-teman, kita bisa menyaksikan bersama. Dalam prakteknya sangat menyedihkan dan sangat riskan ketika kita, ya kebanyakan dari kita telah lama terinstal sistem operasi seorang karyawan atau intrapreneur, ya. Lalu kemudian tanpa mencoba untuk belajar, membuka diri, membuka pikiran-pikiran baru, tanpa mencoba untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan keterampilan-keterampilan baru, kita terjun dan mencoba menjadi seorang pengusaha. Sudah sangat ditentukan dan dipastikan teman-teman dalam perjalanannya akan gagal. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena untuk menjadi seorang pengusaha, begitu banyak atribut-atribut perangkat yang harus kita miliki di dalam pribadi kita. Kita harus menjadi pribadi pembelajar, pribadi yang senantiasa meningkatkan kapasitas diri dan terus meningkatkan keterampilan-keterampilan diri. Semua itu tujuannya adalah untuk agar dapat kita survive, bertahan hidup di dalam kehidupan ini. Baik teman-teman, saya akan memberikan gambaran sederhana tentang dua pekerjaan ini untuk menambah pemahaman agar menjadi komprehensif. Jika teman-teman menjadi seorang karyawan atau intrapreneur profesional, teman-teman melakukan sebuah
kegiatan yang telah pasti dan ditentukan oleh tempat kerja teman-teman. Teman-teman telah mengetahui gaji tiap bulannya. Teman-teman telah mengetahui besaran gaji yang akan teman-teman dapat. Teman-teman telah mengetahui pekerjaan-pekerjaan setiap hari yang akan teman-teman lakukan sesuai job desk yang telah ditentukan dan dibuat oleh tempat kerja teman-teman. Jam kerja, jam lembur, waktu libur, punishment ya, hukuman atau reward, penghargaan dan lain yang berhubungan dengan pekerjaan, itu semua telah ditentukan dan ditetapkan oleh tempat kerja teman-teman. Segala infrastruktur pekerjaan telah siap. Teman-teman hanya tinggal menyiapkan diri, melaluinya, dan berlaku profesional. Lalu kemudian, jika teman-teman sebagai seorang pengusaha, teman-teman tidak bisa menentukan berapa besaran yang akan teman-teman dapatkan setiap bulannya. Jangankan itu, teman-teman tidak bisa memastikan jualan teman-teman akan laku. Sehingga banyak kita temui, banyak pengusaha di luar sana sering gonta-ganti pekerjaan hanya untuk 2 kata agar dapat bertahan hidup, agar dapat survive. Lalu kemudian muncul lagi sebuah pertanyaan kepada saya. Jika seperti itu, apa enaknya menjadi seorang pengusaha? Ya, pertanyaan seperti ini teman-teman. Kalau hari ini mental kita sebagai mental seorang karyawan, otomatis kita tidak dapat memahami jalan seorang pelaku usaha. Dan bukan sebagai rahasia umum, menjadi pelaku usaha itu sangat dekat dengan ketidakpastian. Teman-teman yang hari ini hanya baring-baring saja di rumah, atau seorang pengangguran, teman-teman yang hari ini sebagai seorang karyawan, dan si pelaku usaha itu sendiri sangat mengetahui akan hal itu. Bahwa berwirausaha atau menjadi seorang pengusaha sangat dekat dengan ketidakpastian. Lantas, kenapa masih ada saja yang memilih jalan untuk menjadi seorang pengusaha? Nah, inilah bedanya mereka dari kebanyakan kita teman-teman. Jika seorang karyawan hanya mampu melihat emas di toko emas, maka seorang pengusaha mampu melihat emas dimanapun dia berada teman-teman. Dan teman-teman perlu ketahui, di dalam ketidakpastian itu ada peluang yang begitu besar yang bisa didapatkan oleh seorang pelaku usaha. Dan ini adalah janji Allah, janji Tuhan kepada kita-kita sebagai pelaku usaha. Kurang lebih yang berbunyi, 9 dari 10 pintu rezeki itu berada pada perniagaan atau perdagangan. Berada pada perniagaan atau perdagangan. Ingat teman-teman, berada pada perniagaan atau perdagangan. Berwirausaha, berbisnis, jual beli. Nah, inilah yang kemudian menjadi energi mereka pelaku usaha untuk bergerak menjadi seorang pengusaha. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah muncul kata "oh" di benak teman-teman? Jika iya, maka kesadaran akan berwirausaha telah teman-teman dapatkan. Saya akan memberikan contoh kepada teman-teman untuk menambahkan semangat teman-teman agar menjadi seorang pengusaha. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau adalah seorang nabi, seorang rasul, seorang pemimpin umat. Beliau juga adalah seorang pelaku usaha. Beliau sukses, menjadi pengusaha yang sukses. Telah melakukan perdagangan di lintas wilayah dari Madinah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah. Dan beliau di usia 25 tahun teman-temannya, di usia yang sangat muda, mampu melamar Bunda Khadijah radhiyallahu anha dengan unta sebanyak 25 unta bakrah. Unta dengan kualitas terbaik dan muda. Kalau dihitung-hitung nominalnya hari ini adalah senilai 1,3 miliar. Bayangkan teman-teman, di usia 25 tahun, Nabi kita, Rasul kita telah sukses. Sementara kebanyakan dari kita, di usia-usia seperti itu, 23-25 itu masih lulus dari perguruan tinggi. Sedang meraba-raba dan sedang mencari-cari pekerjaan yang layak. Lalu kemudian, istri beliau, Bunda Khadijah radhiyallahu anha, adalah seorang perempuan pengusaha sukses dengan segala kemuliaan dan keberlimpahan harta. Menurut riwayat, 2/3 kekayaan negeri Mekah adalah miliknya. Luar biasa ini teman-teman.
Belum lagi sahabat-sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Az-Zubair, dan lain-lain. Mereka adalah orang-orang sukses dan kekayaannya sangat luar biasa, teman-teman. Itu adalah beberapa kisah-kisah yang dapat menjadi inspirasi dan energi kita agar kita menjadi seorang pengusaha. Jika teman-teman kurang puas dengan contoh-contoh tadi, teman-teman hari ini saya ajak untuk melihat di sekitar teman-teman. Banyak tetangga-tetangga kita di desa kita atau di kecamatan, ya, kita lihat ada yang punya usaha pembuatan tahu tempe, ya, ada yang punya usaha jual sembako, jual hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil peternakan, jasa, kuliner, online shop. Di sekitar kita itu banyak masyarakat yang memiliki usaha-usaha seperti itu. Bayangkan berapa besar asas kemanfaatan yang mereka berikan kepada masyarakat. Mereka membuka lowongan pekerjaan, mereka sharing profit, mereka berbagi penghasilan yang dapat dinikmati karyawannya untuk menghidupi anak istrinya, keluarganya, ya. Dan juga mereka memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Dan di situ ada keberkahan yang sangat besar, teman-teman. Bagaimana, teman-teman? Apakah teman-teman masih ragu untuk memulai dan menjadi seorang pengusaha? Mendengar penjelasan ini semua, saya yakin teman-teman telah tersenyum lebar dan akan segera menjadi pengusaha yang sukses. Semoga cita-cita kita, harapan kita, dan segala langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, teman-teman, uraian sharing pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.